Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Benny Luis Ramadan. Saya merupakan mahasiswa aktif di Politeknik APP Jakarta. Saya berasal dari jurusan Manajemen Pemasaran Industri Elektronika semester 1 angkatan 2023. Nah, jadi pada kesempatan sekali ini saya ingin berbagi informasi atau berbagi ilmu tentang triangle exposure dalam ilmu fotografi, yaitu ISO, shutter speed, dan juga aperture. Nah, semoga dengan dibuatnya video ini saya dapat memenuhi tugas saya di mata kuliah fotografi periklanan, dan semoga informasi yang saya berikan dapat berguna bagi teman-teman. Let's go. Oke, jadi yang pertama adalah ISO. ISO pada kamera adalah salah satu dari 3 elemen dasar dalam fotografi selain aperture dan juga shutter speed. ISO mengacu pada tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap suatu cahaya. Semakin tinggi nilai ISO, maka semakin sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Nah, hal ini memungkinkan pengambilan gambar dalam kondisi cahaya rendah tanpa memungkinkan atau memerlukan pencahayaan yang terlalu kuat. Namun, peningkatan ISO juga memiliki dampak negatif, yaitu dengan menghasilkan noise atau kornet pada gambar. Nah, selanjutnya kita bahas fungsi ISO itu apa sih? Fungsi ISO pada kamera itu memungkinkan fotografer itu untuk menyesuaikan tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap suatu cahaya. Jadi, ini memungkinkan pengambilan gambar yang baik dalam berbagai kondisi pencahayaan. Saat kondisi cahaya cukup terang, seperti di samping, itu kita dapat mengatur ISO pada pengaturan yang rendah, misalnya di ISO 100 atau 200, yang umumnya digunakan untuk menghasilkan gambar yang tajam dan memiliki detail yang baik. Nah, di sisi lain, dalam kondisi cahaya rendah seperti di samping ini, nah, kita itu bisa mengatur di pengaturan ISO agar ISO-nya itu kita atur bisa lebih tinggi, misal di 800 atau di atasnya, untuk membantu menjaga kecerahan kamera tanpa perlunya waktu ekstra pencahayaan. Jadi kita bisa dapat menghasilkan gambar dengan gambar yang cerah di tempat yang gelap. Seperti contoh di samping ini. Oke, jadi yang kedua ada shutter speed. Shutter speed atau kecepatan rana pada suatu kamera itu mengacu pada sebuah durasi waktu ketika rana atau shutter dalam kamera itu terbuka untuk membiarkan cahaya masuk ke dalam sensor atau ke dalam kamera. Nah, ini adalah salah satu elemen dasar dalam fotografi yang berpengaruh pada seberapa lama cahaya itu akan diizinkan masuk ke dalam kamera pada saat proses pengambilan foto. Nah, jadi apa sih fungsi dari shutter speed ini? Fungsi utama dari shutter speed adalah untuk mengontrol seberapa cepat atau seberapa lambat gerakan objek dalam gambar yang akan kita potret. Jadi pengaturan shutter speed ini itu juga akan mempengaruhi seberapa baik kamera agar kamera itu dapat menangkap objek bergerak atau menghasilkan efek blur gerakan pada suatu foto yang akan kita jepret. Nah, shutter speed yang lebih cepat, misalnya pada settingan 1/500 atau 1/1000 detik, itu dapat membekukan adegan yang bergerak cepat, menghasilkan gambar yang tajam dan juga detail, seperti pada saat kita ingin memotret sesuatu yang cepat seperti balapan MotoGP. Sebaliknya, shutter speed yang lebih lambat, misalnya di settingan 1/30 atau 1/15 detik, itu dapat menghasilkan efek gerakan atau blur yang disengaja yang sering digunakan untuk menunjukkan pergerakan atau pemberian efek artistik pada suatu foto,
seperti foto air terjun atau foto air yang mengalir. Selain itu, pengaturan shutter speed itu juga dapat berperan dalam menyesuaikan exposure, jadi atau jumlah cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Nah, ini dapat kita setting bersama dengan aperture dan juga ISO. Saat menggunakan shutter speed yang lambat, kita mungkin diperlukan pengaturan aperture atau ISO yang lebih rendah. Jadi kita harus mengatur aperture dan ISO itu agar lebih rendah untuk mencegah foto itu menjadi terlalu terang atau overexposure. Sebaliknya, ketika kita menggunakan settingan shutter speed yang lebih cepat, itu kita mungkin memerlukan penyesuaian aperture dan juga ISO yang lebih tinggi agar gambar tetap terang dan terekspos dengan baik dan tidak menghasilkan gambar yang overexposure. Oke, jadi yang terakhir itu ada aperture. Aperture pada kamera itu adalah pembukaan atau lubang di sebuah lensa yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Ukuran aperture diukur dengan menggunakan istilah f-stop atau nilai f-number. Nah, jadi f-stop yang lebih kecil itu menunjukkan aperture yang lebih besar, dan juga sebaliknya, f-stop yang lebih besar menunjukkan aperture yang lebih kecil. Nah, jadi apa sih fungsi dari aperture ini? Nah, fungsi dari aperture dalam fotografi memiliki beberapa aspek penting, seperti pertama, mengontrol jumlah cahaya yang masuk. Aperture itu mengatur seberapa banyak cahaya yang akan masuk ke dalam kamera. Dengan membuka aperture atau menggunakan f-stop yang lebih kecil, itu kita bisa membuat lebih banyak cahaya yang akan masuk sesuai kebutuhan dan kondisi cahaya yang redup. Sebaliknya, ketika kita menggunakan settingan menutup aperture atau menggunakan f-stop yang lebih besar, itu kita akan mengurangi jumlah cahaya yang akan masuk, cocok untuk kondisi cahaya terang. Nah, yang kedua itu kita bisa mengatur kedalaman bidang fokus atau depth of field. Nah, aperture itu juga mempengaruhi kedalaman bidang fokus dalam sebuah foto. Aperture besar atau f-stop kecil itu menghasilkan kedalaman bidang fokus yang lebih dangkal atau yang lebih dekat. Ini berarti subjek utama dalam fokus itu akan terlihat tajam, sementara latar belakang atau foreground itu akan terlihat lebih kabur. Sebaliknya, aperture yang lebih kecil atau f-stop yang lebih besar itu menghasilkan kedalaman bidang fokus yang lebih besar. Jadi dia itu menjaga setiap elemen dalam frame gambar itu agar tetap tajam, jadi semua terlihat tajam. Nah, yang ketiga ini adalah pengaruh terhadap estetika foto. Penggunaan aperture yang berbeda dapat memberikan efek artistik pada suatu foto. Misalnya efek bokeh. Nah, efek bokeh ini adalah efek yang dihasilkan ketika latar belakang itu dijadikan kabur secara estetis seperti di pengaturan kedua tadi, karena menggunakan aperture yang besar. Jadi lebih fokus pada objeknya, di belakang itu nggak kelihatan. Ini sering digunakan untuk memisahkan subjek dari latar belakang dan menarik perhatian pada subjek utama. Nah, jadi pemahaman dan penggunaan aperture dalam fotografi itu adalah salah satu aspek kunci untuk mengendalikan exposure dan kedalaman bidang fokus dan estetika visual dalam pengambilan gambar. Jadi dapat disimpulkan bahwa ISO itu merupakan ukuran seberapa sensitif sensor kamera terhadap cahaya, aperture itu seberapa besar lensa terbuka saat foto diambil, dan shutter speed itu merupakan rentang waktu jendela di depan sensor itu kamera terbuka ketika kita ingin mengambil sebuah foto. Sekian dari saya, semoga informasi yang saya sampaikan itu dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh teman-teman. Dan semoga saya dapat nilai A pada mata kuliah fotografi periklanan.